Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucok Senggi. Saya dari kelas B Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan meresensi sebuah buku karya Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Ini bukunya. Judul resensi saya yaitu Setiap Kehidupan Tak Luput dari Kata Cinta. Penulis Terelie, penerbit Mahaka Publishing Jakarta, tahun terbit 2016. Ini cetakan ke-22. Jumlah halaman 205 halaman. Harga buku yaitu terjangkau, hanya Rp62.000. Novel karya Terelie dengan tebal 205 halaman ini terdiri dari 15 cerita pendek, yang dimana di dalam 15 cerita pendek ini bertemakan tentang keadaan sebuah cinta di dalam setiap kehidupan manusia. Bukan itu pula, tapi juga di dalam di dalam cerita pendek ini terdapat unsur-unsur motivasi. Ada juga tentang pelajaran tentang kehidupan, dan ada juga bertemakan tentang perjuangan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terelie merupakan nama seorang penulis asal Indonesia. Dari beberapa informasi yang beredar bahwa nama asli dari Terelie yaitu Darwin. Ia merupakan salah satu penulis yang banyak mengeluarkan atau menciptakan karya-karya bestseller. Dan bahkan karya-karya dari Terelie banyak sekali diangkat ke layar lebar. Berikut karya-karya dari Terelie: Bidadari-bidadari surga, Rembulan tenggelam di wahjamu, Moga bunda disayang Allah, Hafalan sholat Delisa, Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, Negeri para bedebah, Sepotong hati yang baru, Berjuta rasanya. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Sumatera Selatan. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang terbilang tidak mampu. Kedua orang tuanya pekerjaannya hanya seorang petani. Pendidikan sekolah dasarnya di SDN 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Setelah lulus, kemudian ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan di SMU Negeri Bandar Lampung. Dan terakhir ia kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat menjadi penulis, Darwin menulis namanya di setiap karyanya, tetapi bukan menggunakan nama aslinya. Ia menggunakan nama pena yang unik diambil dari bahasa India, yaitu Terelie, yang memiliki arti untukmu. Karya-karya Terelie biasanya mengangkat tentang ilmu pengetahuan, religi, moral-moral, dan cara penyampaiannya yang unik dan sederhana sehingga menjadi nilai tambah dalam setiap novelnya. Sinopsis dari novel yang berjudul Berjuta Rasanya. Yang pertama yaitu mengangkat sebuah kisah tentang seorang wanita yang berharap ingin cantik di dalam setiap doanya. Ia berharap semoga dia menjadi wanita tercantik di dunia. Yang kedua yaitu kisah tentang cinta yang penuh dengan rasa malu-malu. Yang ketiga yaitu mengangkat kisah tentang sebuah kota, di mana di dalam kota tersebut banyak sekali orang-orang yang pintar dan cerdas dalam mengatasi permasalahan penduduk yang dialami oleh kota tersebut. Nah,
Orang-orang pintar tersebut melakukan eksperimen atau percobaan sebuah alat yang dimana alat tersebut pendeteksi cinta, dinamakan alat cintanometer. Nah, novel yang menjadi favorit saya dalam novel karya Terelie ini yang berjudul Berjuta Rasanya yaitu yang berjudul Kupu-Kupu Monarch, di mana di dalam kisah tersebut mengangkat sebuah kisah tentang seorang istri yang rela melakukan apa saja demi suaminya, bahkan sampai memotong kakinya demi menyembuhkan sang suami tersebut. Namun setelah sang suami sembuh dari penyakit tersebut, sang suami itu meninggalkan sang istri tersebut. Yang kedua yang menjadi novel favorit saya yaitu Harga Sebuah Pertemuan, yaitu sebuah kisah tentang seorang perempuan psycho yang tega membunuh seluruh anggota keluarganya hanya demi bertemu dengan pemuda misterius yang pertama kali datang ke pemakaman ayahnya. Oleh karena itu, gadis itu rela membunuh ibunya dan seluruh anggota keluarganya dan berharap pemuda tersebut datang di setiap pemakaman keluarganya tersebut. Ulasan singkat buku dengan kutipan. Pertama, seorang yang menyukaimu karena fisik, maka suatu saat ia akan pergi meninggalkanmu karena fisik pula. Jika seseorang mencintaimu karena materi, maka seseorang itu akan pergi meninggalkanmu hanya karena dengan materi. Jika seseorang menyukaimu dengan hati, maka ia tidak akan pergi karena hati tidak pernah mengajarkan tentang ukuran relatif baik atau buruk. Terelie halaman 26. Kedua yaitu dengan semua kenangan itu bukan keputusan mudah untuk kembali, seperti menoleh kembali luka yang sudah mengering, menyakitkan. Terelie halaman 146. Yang ketiga yaitu percayalah, hal yang paling menyakitkan di dunia bukan saat kita lagi sedih banget, tapi gak ada satupun teman untuk berbagi. Hal yang paling menyakitkan adalah saat kita lagi happy banget, tapi justru gak ada satupun teman membagi kebahagiaan tersebut. Tapi ada yang lebih celaka lagi, yaitu ketika kita justru senang banget pas lihat teman susah, dan sebaliknya terasa susah banget lihat pas lihat teman lagi senang. Terelie halaman 156. Yang keempat yaitu cinta sejati selalu datang pada saat tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Ia tidak pernah tersesat. Cinta sejati selalu datang pada orang-orang yang berharap berjumpa padanya, tak pernah putus asa. Terelie halaman 184. Yang terakhir yaitu kalimat, kalian sama sekali tidak memerlukan mata untuk memandang cinta sejatimu, tidak memerlukan kelopak mata untuk mengenalinya. Ia selalu datang, tak pernah tersesat. Terelie halaman 190. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku karya Terelie yang berjudul Berjuta Rasanya. Kelebihan yang pertama yaitu gaya penulisan yang runtut dan baik. Yang kedua yaitu Terelie membawakan dengan karakter yang sesuai dengan kaum muda. Yang ketiga yaitu Terelie mampu membawa pembaca mengikuti alur novel. Yang keempat yaitu desain buku yang menarik dan harga buku ini terjangkau. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh buku ini yaitu jika dilihat dari sudut baca, novel ini mudah ditebak. Yang kedua, alur cerita dalam novel ini terlalu panjang. Yang kedua, ada cerita yang menggantung. Baik, bahasa yang digunakan dalam novel karya Terelie ini menggunakan bahasa yang sederhana dan baik sehingga mudah dipengerti dan dipahami. Yang kedua, alasan mengapa diterbitkannya buku ini. Alasan mengapa buku ini diterbitkan karena di dalam setiap bait hidup manusia tak luput dari pahit manisnya cinta. Dan juga mengajarkan pula kepada manusia peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh cinta. Menurut saya jangan sampai lewatkan membaca buku ini. Buku dengan gambar pohon, daun-daunnya berbentuk hati, terlihat sederhana sekali, tetapi
isinya luar biasa. Baiklah, hanya itu dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.